فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد. Pertemuan yang lalu kita membahas tentang as-salatu wassalam, dimulai dari hukum salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sana ada perkara yang para ulama berijma tentangnya dalam masalah ini. Apa itu? Indah ya Khadir. Berijma bahwasanya wajib untuk seorang muslim bersalawat atas Nabi dalam seumur hidupnya berapa? Sekali. Ini yang terjadi ijma. Kemudian apa yang terjadi khilaf di kalangan para ulama terkait salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Indaka Muhammad Aceh. Ketika disebut nama beliau, apakah wajib bersalawat ataukah tidak? Ini terjadi khilaf. Tapi semua sepakat disyariatkan untuk bersalawat. Cuman hampir tingkatan wajib atau tidak terjadi khilaf. Nah, pendapat jumhur dalam masalah ini apa? Indak ya akbar. Jumhurul ulama berpendapat apa? Berpendapat tentang disunnahkannya, yaitu sunnah tidak sampai wajib. Tapi pendapat yang rajih dalam masalah ini kemarin kita kuatkan pendapat apa? Endang ya dzikri. Nah, yang rajih hukumnya wajib. Sekarang dalilnya apa? Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencela orang yang ketika disebut nama beliau kemudian dia tidak bersalawat. Al-bakhilul ladzi man dzukirtu 'indahu wa lam yusalli 'alayya. Seorang yang bakhil, dan kebakhilan itu haram, menunjukkan wajibnya bersalawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam kapan saja disebut nama beliau. Dan di kalangan mu'asirin ini merupakan tarjih dari Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala. Baik. Sekarang maknanya, apa itu makna salawat? Karena di sana ada hadis, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra. Ini di antara keutamaan salawat. Apa maknanya hadis tadi? Indah ya Hamzah. Apa makna hadisnya dulu? Ahsanta. Siapa saja bersalawat atasku sekali, maka Allah akan bersalawat untuknya 10 kali. Berarti harus diketahui makna salawat. Salawat kita atas Nabi, maknanya apa? Kalau kita bersalawat atas Nabi, makna salawat di sini apa? Doa. Baik, doa. Berarti yang kita minta apa? Berdoa agar Allah Subhanahu wa taala memuji nabinya. Paham? Kemudian Allah bersalawat kepada orang yang bersalawat kepada Nabi. Perhatikan ini, jangan ngantuk. Karena salawat kalimat ini terulang-ulang.
salawat Allah, nah, salawat Allah untuk nabinya. Ini maknanya apa? Kalau kita bersalawat atas Nabi maknanya doa. Tapi kalau Allah bersalawat untuk Nabi atau Allah bersalawat untuk orang yang bersalawat kepada Nabi, mana salawat dari Allah ini apa, Arif? Baik, nah, sebagian memaknakan rahmah, sebagian memaknakan pujian Allah Subhanahu wa taala di sisi para malaikat, dan kedua-duanya tidak saling bertentangan. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala memuji hambanya, maka Allah akan merahmatinya. Ini makna salawat Allah untuk hamba-hambanya. Maka maksudnya adalah Allah memuji hamba tadi di sisi para malaikat dan merahmatinya. Baik. Adapun salawat malaikat, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Malaikat bersalawat kepada Nabi. Maknanya apa, Uwais? Istighfarnya para malaikat, yaitu malaikat memintakan ampunan. Atau juga kembali ke mana umum doa, itu lebih mudah, yaitu malaikat mendoakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara doanya adalah doa memintakan ampunan. Sekarang assalam, salawat dan salam. Apa makna salam kita untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam? Indah ya Mujahid. Nah, mendoakan keselamatan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, agar selamat jasad beliau ketika hidup, demikian pula agama beliau, demikian pula jasad beliau di kuburnya, dan mencakup juga keselamatan di akhiratnya. Baik, sekarang kita masuk pada pembahasan berikutnya, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Dan juga salawat serta salam semoga tercurah kepada al beliau dan ashab beliau secara keseluruhannya. Ada dua istilah di sini, al dan ashab. Apa yang dimaksud dengan al? Alur rajuli fil lughati ahluhu wa iyaluh. Alur rajul dalam bahasa Arab secara bahasa bermakna ahluhu wa iyaluh, yaitu keluarganya. Berarti yang dimaksud dengan alun Nabi yaitu keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi juga di sana ada makna yang lebih luas. Aluh, ya, alun Nabi bisa juga wa aluhu aidan atba'uh. Baik, dan al juga bermakna apa? Atba', yaitu mencakup semua pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini makna secara bahasa dari al ada dua makna. Yang pertama bermakna keluarga, ya keluarga. Yang kedua bermakna apa? Pengikut. Terus dalam salawat, ketika kita bersalawat wa ala alihi pada keluarga Nabi ataukah kepada semua pengikut Nabi, makna al terjadi khilaf di sini, akhwan. Wa qad ikhtalifa fi alin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala arba'ati aqwal. Baik. Dzakaraha Ibnu Qayyim fi Jila'il Afham 'ala an-nahwi tali. Dan telah diperselisihkan tentang alun Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi 4 pendapat. Telah disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam kitab Jila'ul Afham, nah, dengan ringkasan sebagai berikut. Al-qaulul awal, pendapat yang pertama, yang dimaksud dengan alun Nabi man tahrumu alaihimus sadaqah. Alun Nabi yaitu semua orang yang haram atas mereka mendapatkan sedekah. Baik.
Dan ini al bermakna keluarga, keluarga Nabi, atau yang lebih dikenal dengan ahlul bait. Tahu ahlul bait? Jadi ahlu baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka inilah apa? Semua orang-orang yang dalam syariat kita haram atasnya mendapatkan sedekah. Wa fihim thalathatu aqwalin lil ulama, dan tentang mereka ini siapa saja ahlul bait yang haram atas mereka mendapatkan sedekah ini, ada 3 pendapat di kalangan para ulama. Ahaduha, yang pertama, annahum Banu Hashim wa Banul Muttalib. Mereka ini adalah Bani Hashim ditambah dengan Bani Al-Muttalib. Kenapa? Karena berdasarkan hadis bahwasanya Bani Hashim wa Bani Al-Muttalib syai'un wahid, yaitu seperti satu kesatuan dari sisi hukum. Wa hadza madhhabu Syafi'i wa Ahmad fi riwayah, dan ini madhabnya Imam Syafi'i dan Imam Ahmad pada salah satu riwayat. Wa tsani annahum Banu Hashim khassah. Pendapat kedua, ahlul bait itu adalah Bani Hashim secara khusus. Wa hadza madhhabu Abi Hanifah wa riwayat an Ahmad wa ikhtiyaru Ibnul Qasim sahibi Malik. Ini merupakan pendapat Abu Hanifah dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad, dan merupakan pilihan dari Ibnul Qasim, salah satu pengikut madhab Imam Malik. Baik. Wa tsalits, dan yang ketiga, annahum Banu Hashim wa man fawqahum ila ghalib. Baik. Yang ketiga adalah Bani Hashim dan yang di atas mereka pada jalur nasab sampai kepada ghalib. Ingat nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, taib sampai pada ghalib, fayadkhulu Banul Muttalib wa Banu Umayyah wa Banu Naufal, sehingga masuk di dalamnya adalah apa? Banul Muttalib, Banu Umayyah dan Banu Naufal. Berarti ini cakupannya sangat luas. Taib untuk mendapat ketiga ini. Wa hadza ikhtiyaru Ashhab min ashabi Malik. Nah, taib, dan ini merupakan pilihan Ashhab dari pengikut Imam Malik. Taib. Wa hadzal qaul fil al-a'ni alladziina tahrumu 'alaihimus shadaqah huwa mansusus Syafi'i wa Ahmad wal aktsarin, wa huwa ikhtiyaru ashabi Ahmad wa Syafi'i. Baik, kita selesaikan dulu tentang yang rajih, tentang makna orang-orang yang diharamkan atas mereka sedekah ikhwan. Yang rajih adalah pendapat yang pertama. Baik, pendapat yang pertama yaitu siapa? Banu Hashim dan Banul Muttalib. Terus siapa saja yang masuk dalam kategori Banu Hashim? Baik, dicatat yang masuk dalam Bani Hashim, mereka adalah Alu Ali, anak keturunan Ali, wa Alu Abbas, anak keturunannya Al-Abbas ibn Abdul Muttalib, wa Alu Ja'far, anak keturunannya Ja'far ibnu Abi Talib, wa Alu Aqil, kemudian Alul Harith ibn Abdul Muttalib. Baik, ini diingat-ingat tentang apa yang masuk dalam kategori Bani Hashim. Ada 5 taib keluarga. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain, innama Banu Hashim wa Banul Muttalib syai'un wahid. Ini menjadikan Banul Muttalib masuk dalam cakupan mereka-mereka yang tidak boleh mendapatkan sedekah, yang haram atas mereka sedekah. Baik, berdasarkan hadis tadi khusus datang innama Banu Hashim wa Banul Muttalib syai'un wahid.
Taib. Nah, asal usul Banul Muttalib kok masuk dalam cakupan yang haram atas mereka sedekah, ikhwan. Itu dalil khususnya. Dan Hashim orang tuanya namanya siapa? Abdul Manaf. Taib. Nah, ini yang masuk dalam cakupan Bani Hashim. Diingat itu 5 keluarga. Kemudian ditambahkan dengan Banil Muttalib. Jadi kalau secara umum mudahnya siapa itu yang haram atas mereka sedekah? Bani Hashim dan Banil Muttalib. Kemudian antum harus tahu Bani Hashim siapa. Taib. Dan juga masuk dalam yang haram atas mereka sedekah istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka masuk dalam cakupan keluarga Nabi berdasarkan ayat. Dan dimasukkan juga maula Nabi sallallahu alaihi wasallam atau maula Bani Hashim secara umum dan Bani Muttalib. Karena hadis maulal qaumi minhum, maulanya suatu kaum termasuk dari golongan mereka. Maka mereka pun tidak boleh menerima sedekah maula. Maula itu budak-budak yang dimerdekakan oleh seseorang. Maulanya Bani Hashim berarti budak yang dimerdekakan oleh Bani Hashim, mereka juga haram menerima sedekah. Taib. Dan tentang maula, keluar darinya maula istri-istri Nabi. Maula istri-istri Nabi boleh mendapatkan sedekah. Karena apa? Karena istri Nabi masuknya ke dalam keluarga Nabi dari sisi pernikahan, tidak dari sisi jalur nasab. Makanya mereka taba'an, ikutnya sebagai ahlul bait taba'an. Maka keturunan atau maulanya istri Nabi tidak haram atasnya sedekah seperti pada kisah Barirah. Ini kesimpulan tentang orang-orang yang haram menerima sedekah dari ahlul bait. Jadi pendapat yang rajih berarti ahlul bait yang pertama, ikhwan, Banu Hashim dan Banul Muttalib. Nah, kemudian ketika dalam salawat, sekarang kita kembali ke masalah salawat. Ketika dalam salawat wa ala alihi, apakah yang dimaksud ini? Maka yang pendapat pertama ini yaitu pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad serta mayoritas ulama. Wa huwa ikhtiyaru ashabi Ahmad wa Syafi'i, dan ini pendapat para pengikut Imam Ahmad dan Imam Syafi'i. Wal qaulu tsani, sekarang pendapat kedua tentang makna al, yaitu anna alan Nabi sallallahu alaihi wasallam hum dzurriyyatuhu wa azwajuhu khassah. Akahu Ibnu Abdul Bar fi Tamhid. Yang dimaksud dengan alun Nabi itu maksudnya adalah dzurriyyatuh. Makna dzurriyyah yaitu apa? Anak keturunan Nabi saja. Dan juga istri-istri Nabi. Nah, ini dzurriyyatun Nabi ini yang kemudian di negeri kita tersohor dengan istilah apa? Habaib katanya. Nah, Habib-habib itu mengakunya adalah dzurriyyah Nabi, yaitu anak keturunan Nabi. Walaupun diambil dari jalur apa? Jalur ibu. Baik. Padahal secara nasab mereka apa? Ya, nasabnya ikut siapa? Harusnya ikut bapaknya. Baik. Jadi anak keturunan dari jalur Fatimah radhiyallahu anha. Ini pendapat kedua. Dan istri-istri Nabi secara khusus, ini pendapat dikaitkan oleh Ibnu Abdul Bar rahimahullahu taala. Al-qaulu tsalits ana alahu atba'uhu ila yaumil qiyamah. Pendapat yang ketiga bahwasanya al yang dimaksud dalam salawat itu adalah para pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat. Hakahu Ibnu Abdul Bar an ba'di ahli ilm. Ibnu Abdul Bar meriwayatkan pendapat ini dari sebagian ahli ilm. Wa rajjahahu Nawawi fi syarhi Muslim, dan Imam Nawawi merajihkannya dalam syarah Muslim, sehingga maknanya lebih luas.
dalam salawat. Ketika kita bersalat wa ala alihi mencakup semua pengikut-pengikut beliau. Baik. Kenapa al dimanakan pengikut? Berdasarkan ayat dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala juga maknakan al dengan pengikut, ikhwan, yaitu adkhilu ala fir'aun asyaddal azab wa yaumal qiyamati adkhilu ala fir'auna asyaddal azab, dan pada hari kiamat masukkanlah alu fir'aun ke azab yang paling dahsyat. Jadi alu fir'aun yang di sini pengikut-pengikutnya Fir'aun, bukan hanya keluarganya Fir'aun, tapi pengikut-pengikutnya Fir'aun. Ini menunjukkan al juga bermakna semua atba'. Al-qaulur rabi', pendapat yang keempat, anna alahu humul atqiya min ummatih, hakahul qadhi Husain warragib wa jamaah. Pendapat keempat bahwasanya al-nabi yaitu orang-orang yang bertakwa dari kalangan umat beliau. Ini dihikayatkan oleh al-qadhi Husain dan ar-ragib serta jamaah. Baik. Tsumma dzakara Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala adillata ashabi hadhihi al-aqwal wa aqaba dzalika biqauli. Kemudian setelah menyebutkan dan memaparkan 4 pendapat tentang makna al dalam salawat, Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala mengatakan was sahihu wal qaulul awwal, wa yalihi ats-tsani wa amma ats-tsalits war rabi' fa dha'ifan. Yang saya adalah pendapat yang pertama, kemudian disusul pendapat kedua, adapun pendapat ketiga dan keempat kedua-duanya lemah. Ini tarjih dari Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala. Baik. Dan di sana ada taujih yang bagus, lebih bagus lagi ikhwan. Yaitu ketika al digandengkan dengan wa atba'ih, maka jelas yang dimaksud adalah apa? Adalah keluarga Nabi, ahlul bait. Yaitu kita misalnya bersalawat wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, maka ini keluar dari khilaf sudah. Dalam salawat kita berarti bersalawat bersalawat juga dan salam kepada keluarga Nabi, kepada para sahabat Nabi, dan kepada pengikut-pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Tapi kalau yang dimaksud dengan al adalah ahlul bait, maka tadi ahlul bait adalah Bani Hashim dan Bani Muttalib yang haram atas mereka sedekah. Kemudian diikutkan istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam dan maula Bani Hashim dan Bani Muttalib. Tapi kalau al tidak digandengkan dengan atba', al berdiri sendiri seperti dalam salawat ini wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, maka diharapkan masuk ke dalamnya adalah apa? Semua pengikut-pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam juga. Baik. Kemudian di sini ada hal penting, bahwasanya bersalawat dan salam akhwan kepada selain Nabi, yaitu kepada siapa berarti di sini? Kepada keluarga dan para sahabat Nabi. Ini kalau diungkapkan mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam maka boleh. Tapi kalau diungkapkan secara sendirinya, maka ini kita tidak mendapati dalil yang mengkhususkan tentang hal tersebut. Seperti misalnya apa? Wa ala tayyib Ali sallallahu alaihi wasallam. Ini kita tidak mendapati dalil khusus tentangnya. Tapi kalau ngikut Nabi maka boleh, berarti kan kita bersalawat dan salam kepada keluarga dan para sahabat. Kenapa? Karena ngikut. Ketika kita bersalawat kepada Nabi sallallahu ala nabi wa ala alihi wa ashabihi wasallam, ini boleh. Qauluhu fahadhihi kalimatun mujizatun fi bayani ba'di ma yajibu an ya'rifahu al-'amatu 'an dinil Islam. Adapun perkataan Syekh bin Baz dalam mukaddimahnya, maka ini adalah kalimat-kalimat yang ringkas
tentang penjelasan sebagian hal yang wajib untuk diketahui oleh ammah, oleh keumuman kaum muslimin tentang agama Islam. Wa sammaituha ad-durus al-muhimmah li'amatil ummah, dan aku menamainya dengan pelajaran-pelajaran penting untuk keseluruhan umat. Nah, ini kalimat ringkas dari pengarang tentang kitabnya. Kata fahadihi ismu isyaratin imma an yakuna musyaran fihi ila ma fi dhihni fatakunul muqaddimah sabiqatan ala risalah, wa imma an yakuna musyaran fihi ila ma fil kharij fatakunur risalatu sabiqatan ala al muqaddimah wa kullu dhalika muhtamal. Baik. Nah, ini paham ya ikhwan, ketika orang nulis muqaddimah kitab, maka dia mengatakan seperti ini biasanya, fahadihi, nah, maka ini adalah kalimat-kalimat yang ringkas. Ini kan isim isyarah, hadihi isim isyarah. Cuman isyarah kemana? Karena ini baru di depan, ya kan? Ini baru di depan, baru dalam muqaddimah kok sudah fahadihi. Isyarat ini ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang arahkan isyarah kepadanya itu adalah sesuatu yang ada di benak, yang ada di pikiran. Karena apa? Karena nulis muqaddimahnya sebelum penulisan risalah. Sebelum selesai kitab, dia sudah nulis muqaddimah, karena muqaddimah di depan. Baik. Ini jika apa? Muqaddimahnya ditulis mendahului risalahnya, mendahului isi kitab. Juga ada kemungkinan kedua, kemungkinan yang diarahkan isyarat padanya itu adalah sesuatu yang memang apa? Tertulis dalam kitab ini, ma fil kharij, sesuatu yang sudah ada di dunia nyata, bukan hanya di benak. Ini bedanya ma fil dhihni dan ma fil kharij. Fil dhihni yaitu yang masih ada di benak, ya, karena belum dituangkan oleh syekh dalam tulisan, maka beliau katakan fahadihi. Tapi kemungkinan kedua, fahadihi maksudnya adalah ini kitab yang sudah kutulis ini menunjukkan apa? Kalau demikian berarti risalahnya ditulis dulu baru menulis muqaddimah. Baik. Wa kullu dzalika muhtamal, dan masing-masing dari dua kemungkinan ini dimungkinkan. Wa zahiruhu huwal awal, dan yang zahir adalah yang pertama, yaitu fahadihi maksudnya yang ada di benakku ini adalah sebuah risalah yang akan aku tulis. Dan ini biasa merupakan apa? Merupakan sani'ul mutaqaddimin min ahli ilmi. Nah, ini merupakan apa yang dilakukan oleh kalangan mutaqaddimin dari ahli ilmi. Tapi juga ada kemungkinan kedua, para penulis terkadang menulis kitab dulu baru nulis muqaddimah. Ya, saya pribadi kalau nulis muqaddimah biasanya terakhir juga. Nah, kalau menulis kitab, atau mengarang sesuatu, ya nulis muqaddimahnya terakhir, setelah selesai baru nulis muqaddimah, sehingga isyarat kepada apa yang sudah tertulis, sudah terwujud ini. Jadi kedua-duanya muhtamal. Wa qauluhu kalimat, jam'u kalimah, ya, bentuk jamak dari kalimah. Baik. Dan kalimat yang dimaksud di sini, ikhwan, bukan hanya sekedar kata. Nah, kenapa? Perhatikan penjelasannya. Wa hiya fil lughati qaulun mufrad wa tutlaqu wa yuradu biha al-jumlah al-mufidah. Baik. Kalimah secara bahasa adalah qaulun mufrad. Qaulun mufrad, ucapan, ya, yang apa? Yang tunggal, yaitu dalam bahasanya mudahnya kata. Qaulun mufrad. Seperti daraba, fi'il, ini kalimah. Setelah kita lewati dalam ilmu nahwu, kalimah ada 3 jenis. Apa saja itu? Apa saja kalimah dalam nahwu? Indahnya siapa? Itu Raihan. Kalimah dalam nahwu ada 3 jenis, apa saja? Taib, isim, fi'il, huruf. Cuman bukan itu yang dimaksud dalam perkataan Syekh bin Baz.
Wa tutlaqu wa yuradu biha al-jumlah mufidah, dan digunakan juga kata kalimah dan dimaksudkan adalah jumlah mufidah, kalimat secara sempurna, atau juga dinamakan kalam. Dan ini yang banyak digunakan dalam Al-Quran, ikhwan, bahwasanya kata kalimah itu yang dimaksudkan adalah jumlah mufidah. Kama fi qaulihi ta'ala kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Kali-kali ketidak, itu hanyalah kalimah yang dikatakannya. Isyaratun ila qaulihi rabbirji'un. Kalimah di sini mengisyaratkan pada perkataan dia ketika minta kepada Allah, rabbirji'un, wahai Rabbku, kembalikanlah aku ke dunia. Dan ini jumlah mufidah, menunjukkan, ikhwan, kata kalimah kalau kita dapati dalam dalil-dalil syar'i baik Al-Quran maupun As-Sunnah, maka yang dimaksudkan adalah jumlah mufidah, bukan hanya sekedar kata seperti yang dimaksudkan dalam ilmu nahwu. Qauluhu mu'jizah minal wijazah. Ya, kata mu'jizah itu dari kata wijazah, maknanya singkat. Baik. Wajuzal lafdhu fahuwa wajizun. Jadi dengan wazan fa'ulah. Ini mesti lazim. Tapi juga terkadang dengan wajaza bermakna lazim. Ada dua kemungkinan. Tapi dengan fa'il untuk isim fa'ilnya ini lebih dekat ke wajuza yang digunakan. Wajuzal lafdhu fahuwa wajizun. Lafaz yang ringkas. Ai qasirun sari'ul wusuli ilal fahmi kama fil misbah, yaitu yang pendek, yang cepat untuk dipahami, seperti dalam kamus Al-Misbahul Munir. Nanti antum ketika mengatakan ini kama fil misbah, seperti dalam lampu, jangan ya. Maksudnya Al-Misbah ini nama kitab, makanya antum kasih tanda petik biar enggak bingung nanti kalau 10 tahun yang akan datang antum baca ternyata ngajari manusia kama fil misbah, seperti dalam lampu, bingung ya. Baik, maksudnya apa? Kamus yang bernama Al-Misbahul Munir. Wa fil qamus, dan dalam kamus yang dimaksud adalah Al-Qamusul Muhit. Al-wajzu al-khafifu minal kalami wal amr. Yang dimaksud dengan al-wajzu adalah yang ringan, pendek, dari suatu ucapan dan perintah. Wal makna hadhihi kalimatun mukhtasaratun qalilatun fi bayani ba'di ma yajibu an ya'rifahu al-'amah an dinil Islam. Sehingga makna perkataan beliau ini adalah kalimat-kalimat yang ringkas, yang sedikit dalam menjelaskan sebagian apa yang wajib untuk diketahui oleh keumuman manusia tentang agama Islam. Wahiyya muhimmatun fil aqidati wal fiqhi. Dan itu adalah perkara-perkara yang penting dalam akidah dan fikih, kataharati wassalati wa nawihima, seperti masalah taharah dan salat dan yang semisalnya. Tsummal adab al-islamiyah, demikian pula tentang adab islamiyah, kabiril walidain, seperti birrul walidain, wasilatir arham, menyambung hubungan rahim, wa nahwi dzalik, dan yang semisalnya. Ini semuanya akan dibahas pada kitab ini. Qauluhu wa samaituha ad-durus al-muhimmah li'amatil ummah, hadza dalilun ala anna syaikha huwa man kataba al-muqaddimah wa man wada'aha. Ini dalil bahwasanya syekh dialah yang menulis muqaddimah dan yang memang meletakkannya. Wa muqaddimatu syekh munasibatun li hajmil kitab, dan muqaddimahnya syekh ya sesuai dengan ukuran kitab. Ukurannya kitabnya ringkas, jangan muqaddimahnya panjang-panjang. Fa ba'dul kutubi tajidul muallifa yakhtasirul muqaddimah ikhtisaran mukhillan fala namtafi bi hajmil kitabi wa mawdu'atihi. Sebab sebagian kitab-kitab engkau dapati pengarangnya meringkas muqaddimah dengan ringkas sekali. Taib, sehingga tidak mencukupi ukuran kitab dan cakupannya. Ya, kitabnya besar, muqaddimahnya cuma sekelumit. Ini kurang tepat. Tapi sebaliknya, wa ba'dul muqaddimati takunu akbar min hajmil kitab. Sebagian muqaddimah lebih besar daripada ukuran kitabnya. Kitabnya ringkas, muqaddimahnya panjang lebar. Ini juga keliru.
Maka seorang menulis mukaddimah hendaknya disesuaikan dengan isi kitabnya. Kalau kitabnya memang tebal, pembahasan meluas, maka berikan mukaddimah yang sesuai dengan kadarnya, menjelaskan metode penulisan dan seterusnya. Lakinna Syekha rahimahullahu ta'ala huna dzakara muqaddimatan mukhtasaratan tunasibu kalimatihil mu'jizah fi hadhihi durusil muhimmah. Tapi Syekh di sini menyebutkan muqaddimah yang ringkas sesuai dengan kalimat-kalimat yang ringkas dalam pelajaran-pelajaran yang penting ini. Qauluhu wa as'alullaha an yanfa'a bihal muslimin wa an yataqabbalaha minni innahu jawadun karim. Dan aku memohon kepada Allah agar bisa memberi kemanfaatan dengannya kaum muslimin, dan agar Allah menerimanya dariku, amalanku ini, kitabku ini. Dan sesungguhnya Allah adalah Jawadun Karim, dan yang maha pemurah. Khatama syekhu muqaddimatahu bi su'alillahi azza wa jal an yanfa'a bihadhihi durusi umumal muslimin. Syekh menutup muqaddimahnya dengan permintaan kepada Allah agar keumuman kaum muslimin bisa mengambil kemanfaatan dengan pelajaran-pelajaran ini. Kama sa'alahu subhanahu an yataqabbalaha minhu, sebagaimana beliau meminta kepada Allah agar Allah menerimanya. Walladzi narjuhu anna Allah taqabbalaha minhu lima dhahara min naf'iha wa qabulin nasi laha. Dan yang kita harapkan yaitu bahwasanya Allah menerimanya sebagaimana yang nampak dari kemanfaatan yang ada pada risalah ini, demikian pula penerimaan manusia terhadapnya. Fa innallaha idza taqabbala al-amal baraka fi, karena sesungguhnya Allah bila menerima suatu amalan maka Allah akan berkahi. Wa hakadha hadhihi risalatu faqad luqiyat bil minal qabuli faqad laqiyat minal qabuli ma yashhadu insyaallah bi husni qasdi muallifiha rahimahullahu taala wallahu a'lam. Dan demikian pula risalah ini faqad laqiyat minal qabul ma yashhadu insyaallah bi husni qasdi muallifiha rahimahullah. Ya. Demikian pula risalah ini telah apa? Telah mendapatkan penerimaan, ya, telah diterima dan terjaga sampai sekarang, diterjemahkan dalam berbagai bahasa, disebarkan bahkan oleh apa? Pemerintah, dibagi-bagi gratis, termasuk kitab syarah ini juga apa? Kita lihat dalam ghilaf, dalam covernya waqfun lillahi ta'ala, waqaf, dibagi-bagi secara percuma, nah, gratis. Baik, dan ini semuanya menjadi saksi insyaallah tentang bagusnya tujuan dari muallifnya, wallahu a'lam. Dan kita juga memohon dalam mempelajarinya semoga Allah berikan kemanfaatan bagi kita pertama kali dan juga bagi kaum muslimin pada umumnya. As'alul maula al-karim an yataghammadal muallif bi rahmatihi wa walidina na'am wal muslimina ajma'in. Dan saya memohon kepada al-maula al-karim, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, agar Allah mencurahkan kepada muallif rahmatnya, juga kepada orang tua kita dan kaum muslimin secara keseluruhannya. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, dengan ini kita selesai muqaddimah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.